Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanallah ta'ala, jumpa lagi di channel YouTube Kopiah Muslim. Dan di kali ini kami akan membahas tentang keutamaan dan kedahsyatan jika seseorang selalu menjaga wuduknya. Namun alangkah baiknya jika merasa bahwa video dari kami bermanfaat bagi sahabat beriman. Jangan lupa sahabatku subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kami terus bersemangat untuk membagi sedikit pengetahuan tentang agama Islam. Dan kami doakan sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanallah ta'ala. Mudah-mudahan sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanallah ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanallah ta'ala, ketika kita hendak melaksanakan sholat, hal yang pertama yang harus kita lakukan yakni dengan berwudu. Wudu adalah salah satu hal yang utama dilakukan umat muslim untuk melaksanakan sholat. Tanpa berwudu sebelum melaksanakan sholat, maka sholat yang kita kerjakan tersebut tidak akan pernah sah jika kita tidak berwudu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu keutamaan menjaga wudu adalah sebagian dari iman. Maka dengan kita menjaga wudu, sama halnya dengan menjaga kebersihan. Kebersihan adalah hal yang paling dianjurkan dalam Islam. Dikarenakan Allah subhanallah ta'ala membangun agama Islam dengan atas dasar kebersihan, maka dari itu banyak sekali hadits yang menjelaskan tentang menjaga kebersihan. Dan sekian banyaknya hadits yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Contoh seperti hadis yang diriwayatkan oleh hadits riwayat Tabrani sebagai berikut. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah subhanallah ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Dan juga hadits yang menjelaskan tentang menjaga kebersihan, yakni yang diriwayatkan At-Tirmizi, yakni sebagai berikut. Bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Dan yang nomor dua, jika seseorang muslim menjaga wudunya, maka ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanallah ta'ala. Jika kita berwudu, lalu membasuh bagian tubuh yang terkena air wudu, lalu kita membersihkan menggunakan handuk, maka dosa-dosa kita akan ikut keluar dengan mengikuti air wudu tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang muslim atau mukmin itu berwudu, maka ketika ia membasuh mukanya keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan, hilangnya bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya yang tidak benar, hilangnya bersama-sama dengan tetesan air terakhir. Jika membasuh kakinya karena digunakan berjalan pada jalan yang tidak benar, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya, hilangnya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air terakhir, sehingga ia bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor tiga yaitu jika kita selalu menjaga wudu, maka dapat menjadikan sebagai ahli iman dan seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Menjaga wudu pada setiap saat baik dalam keadaan terjaga, bahkan hendak tidur. Bertakwa adalah orang-orang yang selalu menjalani seluruh perintah Allah dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sesungguhnya Allah subhanallah ta'ala menyukai hambanya yang selalu mentaati perintahnya, dan akan memberikan pahala dan kenikmatan dunia maupun akhirat kepada orang-orang yang senantiasa mentaati perintahnya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 7 yang artinya sebagai berikut. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang yang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan neraka di dekat Masjidil Haram Hudaybiyah, maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 7. Yang nomor 4, keutamaan bila seseorang menjaga wudunya, maka ia akan bercahaya di akhirat nanti. Jika seorang muslim menjaga wudunya dan memperbanyak amalnya, maka ia akan menjadi ahli iman dan akan bercahaya putih di hari kiamat kelak. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni sebagai berikut: sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad. Dan yang terakhir tentang keutamaan menjaga wudu, yakni akan mendapatkan balasan surga. Meskipun mengerjakan wudu adalah hal yang sepele, tetapi ini bisa menjadi salah satu jalan seorang muslim untuk menuju ke jalan surganya Allah. Jika seorang muslim membaguskan wudunya dan kemudian melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan perintah Allah, maka ia akan mendapatkan pahala baik di dunia maupun akhirat, dan Allah Subhanahu Ta'ala akan menempatkan umatnya di surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh hadits riwayat Muslim, yakni sebagai berikut: tidaklah seseorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat ikhlas mengharap wajah Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, itulah yang bisa kami sampaikan tentang manfaatnya wudu bagi kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat beriman, dan kami doakan sahabat beriman semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka dari itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembicaraan ataupun dalam penulisan teks. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.